Oh, thank you. Baik, teman-teman, malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya pribadi itu sudah kenal beliau dari zaman saya masih kuliah semester akhir. Waktu itu saya masih kuliah, beliau sudah menjabat sebagai salah satu General Manager. general manager di salah satu perusahaan minuman. Itu kayaknya familiar sekali ya line itu ya. Nah, karena beliau senior gitu ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang beliau berikan Iya. ke saya dan Rusi sampai sekarang gitu ya. Bahkan Rusi memutuskan jalan resign, jalan freedomnya itu berkat beliau Pak ini kayaknya. Suprato. Ini yang menulari head saya ya kalau di human design itu. Oke, nah beliau ini seorang founder dari uh, networking guru gitu ya. Beliau menulis 4 buku bestseller gitu ya. Nanti beliau akan ceritakan juga. Dan juga beliau sudah bicara dengan ribuan, mungkin belasan ribu sampai puluhan ribu orang ke seluruh Indonesia. Dan juga banyak hal yang beliau sudah lakukan dalam hidupnya. Walaupun beliau tuh punya kalau teman-teman ngikutin TikTok atau IG-nya, beliau tuh selalu di akhir bilang ngomong sih gampang. Gitu. Tapi sebetulnya yang beliau mau ceritakan ini tidak sekedar ngomong doang ya, karena beliau membuktikannya dalam kehidupannya. Saya mau langsung panggil aja nih, ini guru saya nih, salah satu guru saya. Selamat malam Pak Suprato. Selamat malam Bro Ari, Rusi, dan teman-teman semua. Wah, thank you Pak sudah meluangkan waktu nih untuk Sama-sama. teman-teman nih. Oke, Pak Suprato, ini kayaknya tanpa panjang kali lebar, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan ke kita-kita nih? Ini tanya jawab atau gimana ya? Kayaknya Pak Suprato cerita dulu apa yang Bapak mau ceritakan lah. Habis itu nanti kita tanya jawab, Pak. Oh gitu ya. Iya. Cerita tentang buku ya. Boleh, silakan Pak. Silakan. Kalau cerita tentang buku, memang saya hobi baca dari dulu ya, hobi baca dan koleksi buku-buku lah ya. Di belakang saya buku ya, itu masih di luar masih ada ya. Kadang-kadang saya beli buku di Gramedia, datang ya kalau zaman dulu lebih gila lagi ya. Bisa seminggu sekali itu ke toko buku dan pulangnya bawa 2-3 buku. Sekarang mungkin agak jarang ya. Sekarang mungkin ya 2-3 minggu sekali baru ke toko buku. Dan seringkali juga ada buku yang saya beli, plastiknya masih belum saya buka sampai sekarang ya, udah berapa tahun nggak sempat saya baca ya. Yang penting punya dulu deh ya. Terutama buku-buku leadership. Jadi saya memang pemerhati leadership. Ada pembicara lokal siapa aja, buku saya beli. Ini baru aja saya beli buku ya. Penulisnya orang Indonesia, juga buku-buku tentang training, tentang proses belajar itu saya suka ya. Pasti saya beli. Ya. Lalu saya ya agak sedih juga sih ya. Beberapa toko buku tutup gitu. Kayak kemarin toko Gunung Agung ya, itu toko pada saat tahun 2000 itu Taman Anggrek itu ada toko buku yang besar ya, Gunung Agung itu. Saya sering mampir ke sana. Nah, akhirnya toko itu harus tutup. Dan minat baca orang Indonesia itu katanya rendah. Tapi ada juga yang bilang, seperti saya nonton YouTube-nya Pak Renat Kasari, sebenarnya minat baca itu ada, cuman bukan ke buku cetak gitu. Ya, jadi bacanya baca apa yang ada di handphone. Ya, dan juga banyak yang tadinya belajar melalui buku, malah sekarang beralihnya ke nonton video. Karena di YouTube kan menarik ya, banyak ilmu-ilmu di situ dan mereka bisa dapatkan secara free. Jadi cara belajar orang sekarang bergeser, bukan baca buku tapi ke nonton video. Nah, ini yang saya mau cerita malam hari ini. Kalau saya pribadi, saya tetap nonton YouTube. YouTube saya suka gitu. Tiap malam sebelum tidur saya nonton dulu YouTube. Video itu menarik, tapi saya tetap suka baca buku juga. Saya nggak mengurangi waktu saya baca buku. Dan yang menarik adalah coba ya, ini hal yang saya ingin share. Jadi hari ini saya share mengenai buku ya. Nah, ini buku saya, buku keempat. Sebenarnya masih pre-order. Nanti saya jelaskan lebih banyak ya. Ini judulnya Ngomong Si Gampang. Nah, ini yang menarik karena saya pemerhati bidang leadership.
Nah, leaders are readers. Jadi pemimpin itu pembaca. Kenapa? Karena seorang pemimpin, John Maxwell bilang, untuk meningkatkan pengaruhnya, pengaruh itu kan berarti orang percaya ke kita kan. Leadership itu pengaruh, pemimpin itu pengaruh. Disebut pemimpin kalau kita bisa mempengaruhi orang lain mengikuti kita dengan sukarela, bukan dengan paksaan atau dibayar atau karena posisi jabatan kita di kantor. Seorang manajer belum tentu pemimpin. Anak buahnya ikut dia karena mereka digaji. Seorang pemimpin itu diikuti dengan sukarela. Nah, karena itu mereka harus punya pengaruh, ya. Makanya John Maxwell punya definisi leadership yang paling simple. Ya, leadership itu pengaruh. Ya. Nah, untuk supaya kita punya pengaruh, pertama kita harus jadi orang yang dapat dipercaya, integritas. Nah, saya nggak bahas integritas, saya bahas yang kedua, yaitu kita harus punya katup atau level kepemimpinan kita tingkatkan. Caranya gimana? Nomor satu adalah belajar. Kita harus ingat bahwa yang namanya leadership ini bukan bawaan lahir, bukan bakat bawaan lahir, melainkan sebuah keterampilan. Nah, kalau namanya keterampilan berarti bisa dipelajari. Memang ada pemimpin-pemimpin yang kelihatannya memang punya karisma, kayak bawaan lahir, punya bakat. Tapi sebagian besar pemimpin di dunia ini, itu sebenarnya proses belajar. Jadi, kabar baiknya, kepemimpinan ini sebuah skill yang bisa dipelajari siapa aja. Nah, untuk meningkatkan katup kepemimpinan, ya supaya orang lain mau mengikuti kita, nomor satu adalah kita perlu belajar. Ya, karena ya itu banyak sekali orang yang nggak ngerti cara jadi pemimpin. Saya bertemu dengan ada beberapa karyawan perusahaan yang kita lakukan coaching mengenai leadership. Lalu ada yang bilang, Pak, kami nggak ngerti cara jadi pemimpin. Nah, dia pikir pemimpin itu harus tegas. Jadi dia harus marah-marah. Jadi di kantor itu, dia kalau marah-marahin anak buahnya dia bangga. Karena dia pikir pemimpin itu kan harus tegas. Jadi kalau anak buah salah kita harus tegur. Jadi dia jadi orang yang menyebalkan dan ditakuti, bukan direspek. Nah, itulah kenapa banyak sekali orang nggak ngerti cara jadi pemimpin itu seperti apa. Nah, setelah diajarkan, dia belajar, dia baru tahu, oh jadi pemimpin itu bukan harus tegas dengan marah-marah gitu. Ya, nah, jadi kita harus belajar. Nah, belajarnya melalui mana? Melalui forum seperti ini ya, Zoom training, seminar, ya workshop, YouTube, kita melalui video-video juga boleh. Tapi kalau saya pribadi, belajar yang paling sistematis dan paling dalam itu adalah melalui buku. Ada istilah tidak ada yang bisa mengalahkan kedalaman dari sebuah buku dan sistematisnya. Jadi kalau kita lihat buku ya, kalau kita buka buku apa aja, itu sangat sistematis kan. Kita lihat sendiri ada babnya, ada babnya, lalu ada judul-judul kecilnya. Jadi buku itu disusun dengan begitu sistematis dan begitu mendalam. Nah, video kadang-kadang nggak semendalam itu. Singkat-singkat, jadi nggak sistematis. Kadang-kadang kita mesti googling, kita mesti cari dulu habis ini apa, habis itu apa. Tapi kalau buku itu dalam genggaman tangan kita udah bisa belajar kedalaman dari sebuah buku dan sangat sistematis. Ya, nah itu mengenai buku. Nah, kata leaders are readers ini adalah kutipan dari mantan presiden Amerika, Harry Truman. Nah, ini ada di buku Freedom is Not Free. Ya, ini buku leadership yang saya launching tahun 2019 ya. Ini cukup tebal ya. Jadi all leaders are readers. Kemudian today a reader, tomorrow a leader. Jadi hari ini kita baca buku, kita belajar, besok-besok kita jadi pemimpin ya. Jadi seorang pemimpin itu pembaca. Nah, baca buku itu kita bisa ningkatin wawasan kita, keterampilan kita, kebijakan kita, ilmu-ilmu kita. Ya. Makanya Warren Buffett sendiri dia pembaca buku dan dia menyarankan orang-orang baca buku. Dia malah dia bilang membaca 500 halaman buku tiap hari. Dan ini membuat ilmu pengetahuan kita dikumpulkan seperti apa ya? Akumulasi dari bunga ya. Interest ya, bunga itu ya. Jadi akumulasi akhirnya jadi besar. Nah, itulah cara kita meningkatkan katup dengan membaca buku. Nah, kemudian ada Bill Gates. Bill Gates ini dia yang mengatakan kalau Anda pengen mempelajari ilmu baru,
melalui buku. Kalau tunggu video itu lama, tunggu YouTube lama, tapi buku itu paling cepat. Ya, sistematis. Kemudian berapa buku yang Bill Gates baca? Dia baca 50 buku per tahun. Elon Musk juga. Bahkan Elon Musk katanya dari kecil itu udah baca buku. Saudaranya bilang dia baca buku 10 jam per hari. 2 buku per hari. Ya, 2 buku per hari dia bilang baca ya. 2 books a day. 10 jam per hari. Kapan kerjanya nggak tahu juga ya. Tapi intinya orang-orang hebat itu pembaca buku. Nah, ini yang saya mau bahas ini sekarang ya. Kan sekarang ini saya beberapa kali loh ketemu pemimpin yang nggak suka baca. Itu agak aneh juga. Dan dia bilang, zaman sekarang ini kita nggak perlu baca buku lagi, nonton YouTube aja. Nah, itu yang saya bilang. Nggak salah nonton YouTube, tapi tak ada yang mengalahkan kedalaman dari sebuah buku. Bukan hanya itu saja. Ini saya mau kutip. Ini sebenarnya banyak ya artikelnya. Saya kutip kata-kata dari ketua tim kurikulum bla 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 yang namanya Diki Susanto. Dalam sebuah talk show dia membahas bahwa YouTube ini tak bisa menggantikan peran buku fisik. Dalam hal apa? Dalam hal ini, kalau kita baca buku, bagian otak yang terlibat itu cukup banyak. Membaca itu sesuatu yang kompleks. Indera yang terlibat itu, bagian otak kita yang terlibat itu banyak. Sehingga membaca itu membantu proses berpikir. Baca buku fisik ternyata lebih menumbuhkan otak daripada sekedar menonton. Kalau menonton itu agak pasif dan bagian otak yang terlibat nggak sebanyak kalau kita baca. Jadi baca itu memang lebih lambat. Kenapa? Karena kita perlu cerna, kita perlu fokus, konsentrasi, membanding-bandingkan, lalu juga imajinasi, ya kan? Kalau nonton video kan udah langsung kelihatan visualnya. Tapi baca buku kita harus mengembangkan imajinasi kita. Misalnya dikatakan ada seorang anak kecil yang lucu. Nah, kita udah bayangkan itu. Jadi itu lebih mengembangkan otak kita. Maka saya sih sebenarnya sangat menyarankan para orang tua yang punya anak, jangan anak Anda hanya belajar dari video, dari YouTube. Sekali lagi, nonton YouTube, belajar melalui film, video, itu nggak salah. Tapi jangan meninggalkan buku. Kenapa? Karena kalau Anda baca buku, ini membantu mengembangkan otak Anda. Nah, ini dari Kompasiana. Kenapa buku tetap lebih baik dibandingkan video sebagai cara belajar? Ya, bahkan dibilang buku memiliki peran yang tak tergantikan dalam pembelajaran. Memberikan pemahaman yang terstruktur dan kompleks. Nah, ini yang menarik. Baca buku meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan berpikir. Dan bagi orang-orang lanjut usia, ini bahkan bisa mengurangi risiko Alzheimer dan demensia. Jadi mencegah pikun. Nah, orang tua saya, papa mama saya, umur sudah 80 lebih. Sampai sekarang masih rajin baca buku. Tiap minggu, tiap hari sebenarnya mereka itu baca buku. Nah, inilah yang membuat papa mama saya sampai sekarang itu otaknya masih segar gitu. Ya, jadi membaca ini bagus banget buat anak-anak Anda ya. Anda cobalah ajarkan mereka untuk mencintai buku ya. Nah, baca buku melatih kemampuan belajar, melatih konsentrasi dan fokus, sumber inspirasi untuk bertindak ya. Tentu YouTube juga begitu ya, tapi saya ingin mengutip ada sebuah buku yang saya baca yang mungkin Bro Ari waktu itu saya rekomendasi baca buku ini ya. Bukunya Grant Cardone, The Obsessed. Nah, ini buku ngeri banget ya. Saya baca buku ini, saya dapat banyak sekali sumber-sumber inspirasi yang membuat kita itu kayak tersentak dan mau keluar dari zona nyaman ya. Misalnya dia bilang nih, kata-katanya singkat ya, tapi bagus banget. Mengapa harus puas dengan satu warna kalau Anda bisa memiliki pelangi? Ya, ini kata-kata yang membuat kita merenung ya. Nah, ini bagus ini kata-katanya. Tugas Anda bukanlah meluruskan orang-orang yang kebingungan. Tugas Anda adalah memastikan orang-orang yang kebingungan tidak bergabung dalam perusahaan Anda ya. Karena kalau kita berada di bisnis, misalnya bisnis jaringan, ya, network marketing, MLM, asuransi, atau bisnis konvensional, properti, atau konvensional lah, perkantoran. Kuncinya adalah Anda merekrut orang yang tepat. Jadi bukan hanya di MLM aja Anda perlu merekrut orang yang tepat, tapi di perkantoran juga begitu. Saya ingat dulu waktu saya kerja, tiap bulan tuh kami ada perekrutan ya, karena salah satu bagian yang kami lakukan perekrutan itu sales.
turnover-nya tinggi, jadi harus ada perekrutan terus. Dan kebayang ya, kalau kita dapat orang yang nggak bagus, itu jadi masalah di kantor, jadi beban. Jadi betapa pentingnya kita punya orang yang tepat. Nah, orang yang jalanin bisnis MLM atau di perkantoran ini sering ngurusin orang-orang yang bermasalah, betul nggak? Ini anak buah saya, aduh, kacau banget sikapnya. Jadi MLM kita dapat orang yang aduh, makan hati. Nah, sebenarnya tugas kita bukan mengatur orang-orang yang attitude-nya nggak bagus ini. Jadi kita disarankan bekerja dengan orang yang tepat. Ya, jangan pusing mikirin orang yang sikapnya jelek ya. Nah, ini. Kalau orang menjauh karena saya mendorong terlalu keras, menelpon terlalu sering, mengirimkan terlalu banyak email, kemungkinan besar orang itu bukan tipe yang ingin saya ajak berbisnis. Sekali lagi tentang orang yang tepat. Jadi kalau kita push anak buah kita ataupun downline kita push dan mereka tidak nyaman, tidak happy, ya mereka bukan orang yang kita cari. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau Anda baca buku, bisa bayangkan ya, buku itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Jika Anda membaca satu buku per bulan, setahun Anda habiskan 12 buku. Nah, ini ya teman-teman ya. Untuk habiskan satu buku per bulan, kira-kira sehari itu Anda baca 15 menitan lah. Minimalnya 15 menit. Kalau bisa 30 menit, 30 menit. Jadi kalau Anda baca buku minimal 15 menit per hari, satu bulan Anda bisa habiskan satu buku. Satu tahun Anda habiskan 12 buku. Nah, kalau 12 buku ini buku rekomendasi orang, buku motivasi yang bagus, ini akan membuat Anda 18 kali lebih hebat dari rata-rata orang yang nggak baca buku. Ya, jadi baca buku itu pengaruh sekali ya. Saya dengan Bro Ari Agung itu sama-sama di bisnis MLM. Kita sudah puluhan tahun lah di bisnis MLM. Nah, di MLM kita bahkan ada istilah ya, orang-orang yang attitude-nya jelek, nggak ada people skill, kita sering bercanda ngomongin mereka apa? Nggak baca buku, ya kan? Orang yang attitude-nya jelek, people skill-nya nggak ada, kita sebut nggak baca buku. Tapi kalau kita ketemu orang yang, wow, people skill-nya keren banget, wah ini pasti udah banyak baca buku. Ya, kenapa? Karena baca buku ini, itu kita sering dikritik, tapi kita nggak marah, nggak perlu tersinggung. Ya, begitu dikritik oleh buku, kita menyadari kita perlu berubah dan kita lakukan perubahan. Itu satu keberuntungan buat kita. Jadi kalau Anda salah, cara koreksinya apa ya? Baca buku. Jangan berharap orang tua, teman Anda, sahabat Anda, saudara Anda, bahkan mentor Anda koreksi Anda. Belum tentu orang mau koreksi Anda. Kalau orang koreksi kita pun belum tentu kita happy menerimanya. Nah, paling enak itu dikoreksi oleh buku. Ya, maka baca buku itu penting. Nah, putri saya Winola dari kecil tuh saya udah kasih buku terus. Walaupun tetap nonton video juga, dia belajar dari video juga dari YouTube. Nggak salah sekali lagi. Tapi kalau kita tetap ajarkan mereka baca buku, perkembangan otak mereka lebih bagus. Ya, Winola itu sampai sekarang itu baca buku di mana-mana. Kalau ketemu toko buku itu bisa berjam-jam dihabiskan di situ ya. Nah, sekarang ini yang paling banyak ya. Gimana kalau saya nggak baca buku? Kemarin saya punya satu partner ya. Dia sering minta video-video saya yang di Instagram ya. Suka banget dia motivasi ya. Pak Suparto, tolong dong minta video ini, video ini. Dia hampir semua video saya yang di Instagram dia minta. Lalu ketika saya launching buku ini, ngomong sih gampang, ya kan isinya ada di sini semua kan. Plus ada cukup banyak cerita yang nggak akan saya tampilkan di Instagram karena kepanjangan durasinya. Tapi itu cerita bagus-bagus semua. Saya bilang sama dia, ini bukunya udah keluar, udah beli belum? Terus dia bilang apa? Pak, saya nggak suka baca buku. Jadi sayang banget kan. Jadi banyak sekali orang yang, saya nggak hobi baca Pak, jadi saya nggak suka baca buku. Udah gitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya, tidak penting untuk Anda hobi baca buku atau tidak. Yang saya mau tanya itu Anda mau sukses nggak? Kalau mau sukses, lakukan apa yang perlu dilakukan, bukan apa yang suka Anda lakukan. Ya. Jadi Anda harus
Jadi kalau kita masih milih-milih mau lakukan apa yang kita suka, ya susah untuk sukses. Lakukan yang perlu kita lakukan. Kalau memang untuk sukses harus baca buku, bukan harus lah ya, perlu. Perlu baca buku, ya Anda baca buku. Banyak sekali orang-orang yang awalnya nggak suka baca buku. Adik saya ya, kalau saya sendiri memang dari dulu ya, dari kecil tuh suka baca buku. Sadra, adik saya, tuh nggak suka baca buku. Ketika dia jalani MLM, dia dipaksa baca buku. Buku pertama yang dia baca buku Cash Flow Quadrant. Dia baru dari situ, dia baru hobi. Ya setelah dia baca, dapat manfaat, dia kemudian jadi hobi baca buku. Jadi mulai aja. Kenapa? Karena kita mau sukses. Kalau kita mau sukses, lakukan apa yang perlu dilakukan. Jangan cari-cari mana yang suka Anda lakukan. Ya. Kemudian, nah ini sekarang saya mau cerita buku ini ya. Apakah saatnya saya cerita buku ini atau kita tanya jawab dulu, Bro Ari? Boleh, langsung aja Pak. Langsung aja ya, saya Aku juga perkenalkan penasaran buku ini ya. bukunya ngapain. Soalnya. Karena banyak cerita-cerita kayaknya seru banget dari Ya. buku ini nih. Nah, buku ini judulnya Ngomong Si Gampang. Kenapa judulnya Ngomong Si Gampang? Nah, ini gara-gara konten di Instagram saya. Jadi, ketika awal-awal saya bikin video-video cerita-cerita singkat yang bisa disampaikan dalam waktu 1 sampai 1,5 menit lah. Maksimal 1,5 menit. Saya jarang sekali video 2 menit. Kayaknya cuma 2 video yang 2 menit. Rata-rata 1 menit. Paling panjang juga 1,5 menit. Nah, ketika saya bikin video-video ini, kan ada yang banyak motivasi ya. Jadi banyak orang nyelutuk di awal-awal. Jadi di awal-awal tuh nggak ada loh. Saya di belakangnya ngomong sih gampang nggak ada. Tapi banyak yang nyelutuk komen ngomong sih gampang Pak gitu. Jadi saya kayak dibully gitu loh. Wah kalau ngomong aja gampang Pak, prakteknya nggak segampang itu. Nah akhirnya ada satu video saya tambahkan di belakang ngomong sih gampang, makanya saya ngomong saya bilang gitu ya. Nah sejak itu jadi banyak komen-komen seperti itu dan akhirnya saya setiap tutup video ya saya pasti ngomong ini dulu, ngomong sih gampang. Jadi begitu saya ngomong ini orang mau bully saya udah nggak bisa ya. Saya sendiri udah mengaku ya ngomong memang gampang, praktek susah. Ya. Nah kemudian itu asal usul kenapa ngomong sih gampang. Kemudian akhir dari video saya itu kalau nggak ngomong sih gampang pasti yuk merenung. Kalau motivasi itu biasa saya masukin ngomong sih gampang. Ya. Tapi kalau sesuatu yang agak dalam yang membuat kita ini menyentil kita loh. Coba renungkan. Nah, itu saya pakai istilah yuk merenung. Contohnya misalnya waktu saya isi cerita mengenai percakapan uang ya 100.000 dengan 20.000 ya. 2.000 ya, 2.000 dengan 100.000. Yang 100.000 itu beredar di tempat-tempat mewah ya, mall, bank, ya, kasino gitu. Tapi uang 2.000 itu beredarnya di tempat parkir sama rumah ibadah. Jadi ini agak menyentil orang-orang yang nggak banyak nyumbang untuk ibadah gitu. Kira-kira seperti itulah. Dan itu saya nyentilnya diri saya sendiri. Ya, merenung berapa sih yang terakhir saya sumbang untuk ibadah. Ya. Jadi kata-kata yang dalam yang menyentil itu saya akhiri dengan yuk merenung. Makanya judul buku ini ngomong sih gampang, yuk merenung agar hidup lebih bijak. Nah, walaupun ada kata-kata bijak, saya sering menyebut ini sok bijak. Kenapa? Karena saya sendiri juga belajar dari konten-konten saya. Bukan berarti saya udah sempurna banget apa yang saya bahas di sini, saya udah praktekkan semua. Enggak juga. Kadang-kadang itu saya jadi pengingat buat saya, saya masih kurang di sini gitu ya. Makanya saya suka sebut sok bijak lah ya. Nah, isi buku ini apa? Nah, di sini udah ada sebenarnya. Kumpulan cerita dan humor berisi pelajaran agar kita terus bertumbuh. Jadi kalau konten-konten Instagram dan TikTok saya itu kan cerita-cerita singkat itu kan. Nah, sekarang dituangkan dalam bentuk tulisan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang masih pre-order. Pre-order itu berarti ini sebenarnya harusnya ya awal Juli baru tersedia bukunya, tapi kemungkinan bisa lebih cepat. Kemungkinan sekitar tanggal 20-an lah ya. Bulan Juni ini sudah tersedia. Nah, makanya kita sebut pre-order. Harganya itu 99.000. Nah, karena pre-order itu harganya 89.000. Dan 500 pemesan pertama itu diberikan edisi khusus yang bertanda tangan langsung, ya. Pre-order artinya Anda bayar sekarang, tapi buku akan dikirim paling cepat ini nanti akhir Juni gitu. Ya. Kemungkinan tanggal 20-an itu 20-an Juni ini sudah
ready bukunya, sudah bisa dikirim ke yang pesan ya. Nah, ini namanya pre-order. Pre-ordernya kemana? Ini ada nomornya, ke WhatsApp. Pak, kalau saya mau beli ke Tokopedia, Shopee, bisa nggak? Saat ini belum, karena kan fisiknya belum ada. Awal Juli nantilah Anda bisa beli di Tokopedia. Nah, sekarang ini karena pre-order, Anda pesannya langsung ke nomor WhatsApp Bu Nana di sini ya. Ada nomornya di sini. Nah, harga ini di luar ongkir. Jadi Anda pesan, nanti sekitar akhir Juni ini akan dikirim ke Anda ya. Nah, ini bukunya. Jadi isinya itu 107 cerita dan humor. Berisi pelajaran ya supaya kita terus bertumbuh. Nah, sekarang siapa yang membutuhkan buku ini? Yang membutuhkan buku ini, nah ini pemimpin organisasi, masyarakat, pengusaha, pebisnis MLM, agen asuransi, agen properti, direktur, manajer, karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, dosen, guru, siapa aja gitu. Ya, siapa aja, karena buku ini kan cerita. Cerita yang mengandung pelajaran. Tentu saja bukan hanya sekedar cerita atau humor. Ada cerita-cerita dan humor yang lucu, tapi saya belum menemukan kira-kira pelajaran praktisnya apa ya. Atau dapat tapi terlalu maksa ya, saya nggak masukin. Ya, nanti kalau udah ketemu pelajarannya barulah dimasukin. Jadi yang ada di sini itu adalah 107 cerita yang ada pelajarannya. Pelajaran yang berguna, pelajaran yang bermanfaat buat kita semua. Dan nggak semua ya, sorry ini saya lanjutin dulu ya. Yang membutuhkan apa? Ya, mereka ini membutuhkan apa? Materi untuk mengajar. Karena dalam bentuk cerita, ngajar dengan cerita itu paling enak. Kalau kita masukkan poin ataupun pelajaran tanpa cerita itu gersang. Tapi kalau pakai cerita itu bisa menggugah emosi, masuk lebih dalam. Juga motivasi supaya kita tetap semangat. Ada ide-ide bisnis juga, ada nasihat dalam menjalin hubungan, ya. Pelajaran kepemimpinan dan lain-lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi siapa aja sih butuh buku ini ya? Bukan hanya pebisnis, bukan hanya pemimpin, ibu rumah tangga, mahasiswa, dosen, guru, siapa aja. Ya. Bahkan untuk orang yang belum pernah baca buku, bukan belum pernah ya, nggak suka baca buku, pengen mulai belajar baca buku, ya ini cocok banget ya. Kenapa? Karena layoutnya ini itu memang didesain supaya enak dibaca. Ya. Hurufnya lebih gede ya, spasinya juga lebih ya, jadi begitu lihat aja enak. Nggak capek. Jadi buat orang yang pertama kali baca buku, ini layoutnya cocok banget. Ya, 107 cerita. Oke. Apakah semua cerita dari buku ini akan dibuat videonya di Instagram? Tidak. Karena ada cerita-cerita yang bagus, ada pelajarannya, tapi kalau saya ambil dalam bentuk video Instagram itu lebih dari 2 menit. Ya, jadi saya nggak mungkin bikin Instagram ya video karena durasinya kepanjangan. Nah, ini dia. Fact only tell, but story can sell. Jadi kalau dalam bentuk cerita itu bisa menjual, bisa menggugah emosi seseorang. Masuknya lebih dalam, orang lebih ingat. Ya. Nah, ini daftar isinya. Contohnya lah, ini ada kekuatan kata-kata. Ini bab 1. Bab 1 ini ada 2 cerita yang menekankan bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu mesti hati-hati. Kalau salah katanya, kata-kata kita salah, itu bisa mencelakai orang, bahkan bisa membunuh orang. Sebaliknya, kalau kata-kata ini kita keluarkan tepat, itu bisa membuat orang yang terpuruk bangkit lagi, jadi obat. Jadi kata-kata ini bisa jadi racun, bisa jadi obat. Nah, Easy Eddie yang bab 2 ini nggak mungkin saya bikin videonya. Ya, bab 1, bab 2 nggak mungkin saya bikin videonya. Karena panjang. Easy Eddie ini cerita favorit saya. Ada 2 cerita digabung dengan twist ending yang ngajarin apa? Ngajarin kita sebagai orang tua mau wariskan apa untuk anak kita. Dalam bentuk cerita sehingga masuknya lebih dalam. Ya. Kemudian banyak ini yang belum dibuat videonya ya. Raja berburu ini juga belum. Nah, copot sendiri ini nggak mungkin saya bikin video Instagramnya ya karena agak-agak vulgar sedikit ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini judul-judulnya. Nih, cewek telanjang juga saya nggak mungkin bikin videonya ya. Tapi ada pelajarannya. Nah, kisah segelas susu juga terlalu panjang. Kunci Houdini juga terlalu panjang tentang mental block ya. Nah, ini ada cerita yang menarik. Ini 3 cerita ya. Coretan Tessa, gadis berbaju hijau, ngajarin pentingnya fokus, jangan tersimpangkan.
Gadis Berbaju Hijau itu kayak novel tentang sepasang kekasih, kemudian endingnya menarik, mengajarkan tentang pentingnya fokus. Maggie mendengar, ini cerita yang sangat menyentuh tentang kisah nyata seorang profesional. Lalu ada lagi Coretan Tessa. Nah, Coretan Tessa ini kisah nyata. Yang menarik, saya suruh 10 orang baca, 7 sampai katanya sangat menyentuh hati sampai meneteskan air mata, saking sedihnya. Yang ngajarin tentang bagaimana orang tua bersikap terhadap anaknya. Ya, ini Coretan Tessa. Ini ngomong-ngomong dulu waktu saya bikin seminar, ini saya pernah bacain cerita ini, Coretan Tessa ini di akhir dari seminar saya ya. Dan kalau udah dibacain, itu kurang lebih 5 menit saya bacain, itu pasti terdengar suara orang nangis dah pasti. Apalagi itu dengan musik, dengan suasana gelap, orang udah kebawa ke emosinya ya. Nah, Anda perlu baca bab 98 ini. Ini nggak mungkin ada di video. Jadi ada banyak lagi. Apa ya, kalau Anda lihat judul-judul ini belum ada di Instagram dan kemungkinan besar tidak dibuat videonya ya. Nah, itulah kira-kira mengenai buku saya ya. Nah, ini spesifikasi bukunya. Ya, ini masih dummy ya. Jadi nanti covernya juga semua spot UV emboss, kertasnya juga yang tebal ya, 60 gram, udah di wrapping plastik, sudah ada pembatas buku, jadi kualitas buku ini bagus ya. Biasanya buku seperti ini kalau di Networking Guru kita jual ya seperti ini ya, ini harganya 125.000 karena buku bisnis. Tapi nanti buku ini lebih tebal, tapi harganya lebih murah ya, 99.000 karena ini untuk umum ya. Jadi teman-teman bisa segera pesan ke nomor WhatsApp ini. Sekarang masih pre-order. Pre-order ini berlaku sampai tanggal 20 Juni. Ya, jadi kira-kira seminggu lagi. Harga 89.000. 500 pemesan pertama akan mendapatkan edisi bertanda tangan khusus. Oke. Itu saja Bro Ari, silakan sekarang kalau mau tanya jawab. Ya. Oke, thank you, Pak. Thank you. Ini saya jadi diingatkan sesuatu nih. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan tulis aja di fitur chat. Nanti tanya apa aja ya, karena banyak ilmunya sebetulnya Pak Suprato ini gitu ya. Malam hari ini kita lebih banyak ngobrol ya, teman-teman ya. Boleh. Saya Mengenai leadership boleh mau tanya, atau mau tanya konten IG saya juga boleh. Ini ada satu konten IG saya yang menarik sebenarnya, yang memancing perdebatan di situ. Boleh nggak saya share ya? Boleh, Ya. Pak. Nanti saya ada pertanyaan juga, Pak. Oke. Silakan, Jadi Pak. ini saya mau lanjutkan share ya. Ada satu hal yang menarik yang jadi perdebatan. Jadi kalau saya sampai males lihat di ininya ya, di komen-komennya itu ya. Nah ini, the power of tidak penting. Sebentar saya sebelum share videonya, saya klik dulu ya, optimize-nya. Nah, coba kita dengarkan sama-sama dulu ya, video ini ya. Seringkah Anda tersinggung karena dianggap tidak penting? Hidup jadi tidak tenang, bukan? Dalam buku The Art of the Good Life oleh Rolf Dobelli, ada kata-kata bagus. Semakin Anda merasa tidak penting, semakin hidup Anda terasa tentram. Saya suka sekali dengan kata-kata ini. Jika kita lebih rendah hati dan menganggap diri kita tidak penting, maka kita nggak akan baperan atau marah walaupun kita dihina orang. Hidup pasti lebih tenang. Merasa diri tidak penting bukan supaya nggak pede, tapi ini untuk menurunkan ego Anda yang merasa sok penting dan suka baperan. Setuju? Coba komen di bawah ini. Ngomong sih gampang. Nah, jadi video ini ada juga ya orang-orang yang bilang, Pak, tapi kan saya orangnya minder. Kalau saya menganggap diri saya tidak penting, makin minder dong. Ya, jadi gini, video ini merasa diri kita tidak penting. Video ini sebenarnya cocoknya buat siapa? Nah, tadi di bagian akhir kan udah dibilang kan, buat orang-orang yang merasa dirinya terlalu penting, egonya ketinggian, yang suka baperan dan gampang tersinggung kalau dianggap tidak penting. Nah, itu buat orang seperti itu. Yang egonya ketinggian, orang-orang yang sombong lah. Nah, orang-orang seperti itu, tolong deh, ya merasa diri tidak penting akan membuat hidup Anda lebih tentram. Tapi kalau Anda yang udah minder, nggak pede, nggak perlu terapkan ilmu ini. Ya, kalau terapkan ilmu ini ya makin nggak pede ya. Jadi ilmu ini merasa diri tidak penting itu buat orang yang egonya ketinggian, kepedean gitu, sok penting, orang yang sok penting. Terapkan ilmu ini, hidup pasti lebih tentram. Nah, ini saya sendiri juga pernah, karena saya pernah mengalami satu masa di mana saya jadi tersinggung karena dianggap tidak penting.
kesel gitu, bawaannya kesel sampai nggak bisa tidur. Lalu ketika saya baca buku ini, saya kena itu, bener. Wah, langsung iya ya. Ya, kalau kita merasa diri kita tidak penting, hidup lebih tentram, kita nggak akan tersinggung. Udah, saya langsung oke, udah, saya anggap diri saya tidak penting. Udah, langsung hidup itu berubah. Saya jadi nggak galau lagi. Kalau disepelekan juga santai aja. Ya, nah itu ilmu buat orang yang merasa sok penting ya. Nah, kemudian lanjutannya, ini ada video bahwa kalau Anda merasa diri kita penting, kalau kita merasa sok penting, itu capek loh hidupnya. Coba lihat video ini ya, lanjutannya. Merasa penting itu capek. Kita lihat. Ego manusia yang terlalu tinggi jadi beban. Kalau kita menganggap diri kita penting, hidup akan capek. Karena kita akan menuntut perlakuan istimewa. Kalau tidak diperlakukan dengan baik, kita akan marah-marah, gampang tersinggung, kan capek hidupnya. Baru-baru ini di Bali, ada seorang dokter masuk ke sebuah restoran yang sistem pelayanannya karyawannya jutek-jutek ya. Mungkin Anda tahu restoran apa. Dokter ini marah-marah hanya gara-gara dipanggil namanya tanpa embel-embel dokter di depannya. Dan akhirnya terjadi pertikaian fisik yang bakal berlanjut ke ranah hukum. Hidup kan capek kalau kayak gitu. Coba kalau kita turunkan ego, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati menganggap diri kita tidak penting, maka kita tidak akan gampang tersinggung atau marah-marah. Hidup jauh lebih tentram. Setuju? Yuk merenung. Nah, jadi tadi ada clue-nya ya. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya, jadi rendah hati dengan rendah diri kan beda ya. Rendah hati ini bukan berarti kita jadi minder. Banyak sekali orang-orang hebat rendah hati. Dia tidak sok penting. Jadi dia nggak gampang tersinggung. Dia disepelekan, bahkan dia tidak dihargai pun dia nggak tersinggung. Dia santai aja. Kenapa? Karena dia rendah hati, menganggap dirinya nggak penting. Jadi bukan rendah diri. Nah, ini yang juga sering disalahpahami ya. Oke, saya rasa itu aja, Bro. Yes. Ari? Oke. Pak, kita tanya jawab ya, Pak. Oke, silakan. Oke, ini pertanyaan pertama. Ini setuju ini. Pak, kalau saya baca buku langsung ngantuk, mohon solusinya, Pak. Menarik ini ya. Kalau Banyak yang zaman lihat dulu, ya. zaman dulu masih ingat ya, kalau kita di bisnis MLM, kalau baca buku ngantuk gimana? Ya udah tidur kalau ngantuk, nanti bangun baca lagi gitu. Itu Atau satu ya, baca itu bukunya apa, Pak? ya. Iya. Ya, itu Ya, lanjut, satu lanjut. sambil bercanda ya. Nah, yang kedua adalah ini ada tips. Tipsnya supaya kita nggak ngantuk baca buku, apa yang kita lakukan? Baca sambil berdiri. Bila perlu, tempelkan, ya kita buka baju gitu ya. Tempelkan punggung kita di kaca itu biar dingin gitu. Nggak ngantuk jadinya ya. Nah, itulah banyak cara yang bisa kita lakukan ya kalau kita menganggap itu penting. Ya. Jadi sebenarnya kan baca buku ini kita dianjurkan jadikan kebiasaan. Cukup berapa lama? 15 menit aja. Jadi jangan kita nggak hobi baca buku langsung kita mau satu hari habiskan satu bab, dua bab. Nggak perlu. 15 menit aja. Masa kita nggak bisa nahan ngantuk 15 menit? Paksa aja coba berdiri 15 menit. Berdiri kan harusnya nggak akan lumpuh kaki kita. Sambil berdiri ya baca 15 menit. Udah selesai itu nanti tidur, besok bangun baca lagi gitu ya. Yes. Apalagi sambil berdiri dan sambil jalan-jalan ya, Pak. Itu nggak mungkin. Betul. Banyak cara lah ya. Jangan pakai alasan lah. Orang sukses kan kelebihan satu solusi kan. Yes. Nah, ini juga saya jadi ingat ini ya. Tips membaca 15 menit per hari itu kurang lebih bisa baca sekitar 10 sampai 15 lembar per hari. Dan kecepatan saya rata-rata memang 15 menit per hari itu setiap tahun bisa menghabiskan sekitar 20 sampai 24 buku. Wih, dari keren. 15 menit per hari itu gitu. Iya. Nah, bener. Jadi nggak bete gitu ya, karena seringkali kita kalau beli buku pengennya buku itu dilahap dalam 1 hari 2 hari ya. Capek ya. Yes. Lanjut Dan nih, Pak. saya ingat Bro Ari pernah ya waktu itu rajin banget baca buku ya, pernah ya waktu. Iya, betul, Pak. Itu setahun 20-30 buku ya? 20 ya, sekitar 20 sampai 25 buku lah. Itu dengan 15 menit 15 per menit, hari. Pak. 15 menit, selesai 15 menit saya lihat jam tutup, dah
besok lagi 15 menit lagi. Berarti kalau Bro Ari baca 30 menit per hari, itu bisa kayak Bill Gates loh. 50 buku per tahun kan dia. Iya. Betul. Ya. Aduh, Ya, ya. betul. Itu apa ya? Jadi buku itu kebiasaan. kebiasaan, jadikan kebiasaan. Betul. Dan pengetahuannya banyak banget. Dan setuju banget tadi yang Pak Suprato tadi bilang. Pengetahuan paling sistematis dan paling dalam itu sebetulnya didapetin dari buku. Karena Betul. untuk orang bisa menulis, dia perlu mengendapkan pengetahuannya dia dulu ya, Pak ya. Dan yang paling susah dari pengetahuan ditranslate ke jari-jari nih. Ya. Ngurutin bikin ya. alurnya dari Iya, sini. Bu Rusi ini juga penulis buku ya. Udah berapa buku, Rusi? Baru 3, Pak. 3 ya? Loh, yang ketiga saya belum punya ya kayaknya ya. Oh ya, nanti 2 Pak. yang udah. Nah, 2 ya. jadi Iya, nulis karena- buku itu mesti dalam dulu ya, diendapkan Iya. dulu, dipikirkan. Kalau udah bisa nulis, berarti udah O-nya panjang tuh, udah paham guys. Betul. Oke, Pak, ada request Pak. Ya. Pak, cerita people skill dong. Gimana sih Ya. people skill itu Pak? Gitu. Tadi kan Bapak sempat nyebut tuh 2 kata itu ya, people skill. Ya. Ada orang awam nggak paham mungkin ya people skill Ya. itu apa? People skill itu ilmu tentang manusia, keterampilan tentang manusia. Leadership juga termasuk people skill ya. Nah, people skill itu sebenarnya bagaimana caranya kita ini bisa disukai oleh orang lain. Ya. Kan ada orang yang penampilannya nyebelin kan. Mukanya Nah, juga ada Pak. Mukanya Mukanya juga aja nyebelin. Ya. Nah, kita bicara di MLM dulu ya. Sebenarnya di bidang apapun juga sih, misalnya kita presentasi lah, entah Anda di bisnis asuransi, properti, MLM, atau bahkan di konvensional juga bisa. Anda sebagai salesman yang menawarkan produk. Nah, kalau Anda datang ke prospek, lalu penampilan Anda menyebalkan, kira-kira orang mau beli nggak? Kalau dia udah nggak suka sama kita, sehebat apapun produk kita, dia nggak mau beli. Mungkin dia lihat, produk kita bagus ya, tapi dia nggak suka sama kita. Apa yang dia lakukan? Dia akan cari ke tempat lain. Jadi nomor 1 itu adalah kita menjual diri kita dulu sebelum menjual produk kita. Nah, menjual diri kita ini dengan konotasi positif, maksudnya kita bagaimana membuat orang lain suka sama kita. Nah, itulah yang namanya people skill. Nah, ada banyak cara. Misalnya, kita memuji prospek dengan tepat. Jadi ini yang sering salah kaprah. Ada orang yang bukannya memuji prospek, malah memuji diri sendiri. Ini pernah terjadi ya di bisnis MLM. Salah satu downline saya, waktu itu 40 presentasi nggak ada yang join. Agak aneh. 40 presentasi nggak ada yang join. Jadi saya minta upline-nya nemenin dia untuk presentasi ke prospek. Lalu upline-nya cerita, parah Pak, dia bilang gitu. Jadi pertama, dia edifikasi diri sendiri, bukan edifikasi. Jadi memuji prospek. Jadi misalnya dia kalau di tempat itu lihat ada sesuatu, misalnya orang main badminton ya, si prospeknya suka main badminton. Dan begitu dia tahu prospek main badminton, dia langsung bilang, Pak, saya jago loh Pak main badminton. Wah, kalau saya dulu di sekolah pernah juga, malah puji diri sendiri. Nyebelin banget kan. Harusnya dia puji prospek ya harusnya. Kemudian berdebat, suka berdebat. Nah, itu nyebelin banget. Nah, people skill berarti jangan berdebat, jangan menyalahkan orang. Nah, si prospek si downline kita ini, dia kalau prospek yang mengatakan sesuatu yang salah, dia langsung, oh enggak seperti itu Pak, Bapak salah. Udah memuji diri sendiri, Bapak salah. Ya udah ya. Jadi itulah, terus suka memotong percakapan. Prospek ngomong belum selesai, dia udah potong. Nyebelin banget kan? Nah, kalau kayak gitu caranya, sehebat apapun produk yang dia tawarkan, bisnis yang dia tawarkan, prospek nggak akan mau. Belum apa-apa udah ditolak. Nah, makanya yang namanya people skill dalam pengertian yang sederhana itu adalah bagaimana bagaimana kita membawakan diri kita supaya disukai. Nomor 1, ya, pendengar yang baik. Ya. Ini kan gampang banget kan? Bukan people skill itu bukan berarti pinter ngomong. Pinter ngomong dan tidak mendengar itu nyebelin juga kan? Suka motong percakapan. Jadi yang namanya people skill itu jadi pendengar yang baik. Ketika orang bicara, kita dengerin ngangguk-ngangguk ya, sabar walaupun percakapan prospek diulang-ulang dan nggak menarik ya.
Teman-teman pernah nggak ketemu orang yang udah umur 70 ke atas kalau dia cerita ya, diulang-ulang terus kan. Nah, saya pernah loh terjebak di situ kan, orang lain pada kabur, tinggal saya yang dengerin dia kan. Sejam dia ngomongin diulang-ulang, nah kita ngangguk-ngangguk, ya latihan mendengar lah. Ya. Nah, kalau kita jadi pendengar yang baik, orang suka sama kita. Ya, karena dunia ini banyak orang mau ngomong, nggak ada yang mau denger. Ya, jadi kalau kita jadi pendengar yang baik, itu disukai. Kedua, memuji. Jadi ketika kita mendengar, kita dengarkan dengan baik, supaya kita tahu bagian mana kita bisa puji. Dan kita juga harus berlatih memuji. Memuji yang baik itu adalah memuji yang spesifik. Ya, bukan yang terlalu luas. Misalnya, kamu orang paling pintar sedunia. Itu terlalu nggak spesifik. Pintarnya di mana gitu. Harus spesifik. Ajahn Brahm kalau nggak salah bilang ya, memuji itu minimal 30 detik. Ya, jadi supaya apa? Supaya panjang, lebih spesifik, lebih detail. Tulus. Jadi orang itu harus jelas kenapa dia dipuji. Jangan terlalu general gitu. Nah, jadi belajar untuk memuji yang tepat. Lalu jangan memotong percakapan dan jangan pernah berdebat. Walaupun kita nggak setuju dengan apa yang dia katakan, nggak usah berdebat. Karena nggak penting kita menang berdebat. Kita menang berdebat kalah bisnis. Ya, jadi lebih baik sabar aja udah. Ya, biarkan kita kalah. Nah, itu aja kira-kira mengenai people skill ya. Jadi bagaimana membawakan diri kita supaya disukai. Ya, saya ulangi, nomor 1 adalah apa? Jadi pendengar yang baik. Kedua, memuji. Jangan memotong percakapan dan jangan berdebat. Itu aja sih sebenarnya yang paling penting ya. Pak, ada tips nggak Pak? Gimana sih memuji yang spesifik? Karena banyak orang mungkin ya, saya dulu juga ya, nggak tahu bedanya memuji dan menyanjung. Karena seringkali kan kita gitu ya, wah Pak, Bapak ganteng banget gitu ya. Ya. Nah itu memuji atau menyanjung gitu. Kalau ganteng banget, kamu cakep banget, itu udah kayak gombal gitu lah ya. Tapi Orang kadang-kadang juga orang risih. gitu ya. Orang risih ya dipuji kayak gitu ya. Ganteng banget ya. Tapi kalau kita bilang, model rambutmu ini pas banget ya. Kamu gunting di mana sih ini? Ini pas loh dengan wajahmu, kelihatan jadi lebih seger. Nah, itu kan spesifik kan. Ini udah ahli nih. Ini juga Ya. skill ya. Nah, itu skill harus berlatih lah. Dan tulus, yang paling penting tulus. Makanya ketika kita jadi pendengar yang baik, kita coba lihat ya. Kayak misalnya kita datang ke rumahnya, lalu kita lihat, kita amati, misalnya dia ada piala. Ya, Pak, ini piala apa Pak? Oh, anak saya juara piano. Oh, juara berapa Pak? Juara 3. Oh, hebat ya Pak ya. Berapa lama Pak belajar piano? Nah, itu kayak gitu aja orang udah seneng kan. Jangan, wah Pak, ini siapa Pak belajar piano? Oh, anak saya. Misalnya dibilang anak saya, oh anak saya juga loh Pak, benar-benar malah puji diri sendiri ya, janganlah kayak gitu. Pokoknya tahan diri untuk jangan memuji diri sendiri, walaupun Anda jago di situ. Kadang-kadang itu kita ya, misalnya kita jago main golf, pelatih golf, atau bahkan kita punya prestasi di bidang golf. Kita datang ke sebuah rumah, ternyata tuan rumah pemain golf juga gitu. Nah ini yang sering membuat kita tergoda untuk akhirnya memuji diri sendiri gitu. Ya padahal nggak perlu, kita puji orang lain aja gitu ya. Ya itulah, merasa diri tidak penting tuh perlu diterapkan di situ kalau ego kita ketinggian ya. Yes. Oke. Pak, pertanyaan lagi Pak. Ini banyak terjadi juga. Pak, gimana kalau ada orang yang memancing-mancing kita untuk berdebat? People skill kita harus gimana? Kadang-kadang kita juga terpancing emosi. Ya, memang. Makanya mengendalikan diri. Sangat terpancing. Saya waktu ketemu prospek kayak gitu tuh udah panas banget. Tapi kemudian ya beberapa kali saya lepas kendali sih. Setelah saya udah sadar bahwa kalau saya sikat dia, saya udah nggak berharap dapat apa-apa dari dia. Ya, udah saya sikat aja udah. Habis sikat saya pulang udah nggak berharap sama dia lagi. Nggak mungkin dia mau join lagi walaupun saya menang berdebat gitu. Ya itu kelepasan beberapa kali lah. Tapi yang lainnya saya sabar. Apalagi kalau bawa downline. Bawa downline itu kadang-kadang tergoda loh kita. Ini gimana ini? Mau kita sikat nggak? Kalau nggak. Tapi kita mikirkan duplikasi kan. Begitu kita sikat, downline kita akan kayak gitu terus nanti dia. Jadi kita sabar. Pulang kita kasih tahu, tadi saya nggak mau ladeni perdebatan ya. Walaupun dia salah. Tapi nggak perlu lah. Saya pernah ya menemani downline presentasi
ke seorang dokter. Wah, dan produk kita produk kesehatan kan. Ada apa namanya penelitian ilmiah. Nah, dokter itu begitu cerita penelitian ilmiah langsung keluar egonya kan. Langsung dia ceramahi saya. Pak Suprato, nggak seperti itu gitu kan. Dokter ngomong nggak seperti itu. Oh ya, Pak. Terus dia cerita, ini kayak gini-gini, saya dengerin aja. Oh, menarik. Oh, ini belum pernah dengar, saya belum pernah dengar nih. Boleh saya catat nggak? Saya gitu aja. Walaupun saya pikir, ini bullshit juga ini kan. Udah biarin aja. Egonya itu harus dinaikin ya. Kalau kita ketemu orang yang koleris, yang istilah tadi Bro Ari bilang suka mancing, itu berarti kan egonya tinggi ya. Pengen merasa hebat ya. Udah kita gosok aja egonya. Ya, puji dia aja, biarin dia orang paling pinter. Dia akan seneng sama kita nanti. Ya. Jangan dilawan. Orang kayak gini dilawan sikat abis gitu ya. Jadi saya langsung puji dokter. Dok, nanti kalau saya butuh referensi ini, dokter bisa bantu nggak? Wah, ini belum pernah saya dengar loh. Jadi saya langsung ngalah aja udah. Ngalah. Dan apa yang terjadi? Si dokter ini join terakhirnya. Saya udah banyak ngalamin kayak gini. Bahkan pernah saya baru buka flip chart, belum presentasi. MLM ya Pak, MLM saya nggak mau. Saya tutup MLM flip chart-nya. Ngajak dia ngobrol, puji dia ya. Dia udah kayak sok tahu dia. Oh, MLM saya gini udah cerita MLM. Ya udah saya nggak mau debat. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya saya bisa mengerti Pak, nggak apa-apa, it's okay. Saya puji dia. Begitu dia ngomong ini puji, nggak ngomong MLM sama sekali. Apa yang terjadi? Dia nanya sendiri, produknya apa Pak? Saya cerita, produk kita resep pengobatan ini. Ada untuk diabetes nggak? Ada Pak, ini. Gabung dia. Ya, jadi nggak usah gosok egonya aja. Ya, ingat kalau kita debat sama dia, walaupun menang, dia nggak akan join. Ya, kalau kita udah siap dengan risiko itu ya lakukan gitu ya. Kalau udah panas gitu ya. Makanya saya bilang ya, kalau kita presentasi, terapkan people skill itu kita melatih pengendalian diri. Kesabaran, kerendahan hati, makanya pengembangan diri kan. Gampang banget kita debat sama dia. Tapi lebih sulit untuk menahan diri. Dan akhirnya dia malah seneng sama kita, dia join sama kita. Itu kan lebih menarik kan daripada kita debat. Lebih seru ya Pak. Iya. Ya, nah ini ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Pak Andi Susanto. Pak, gimana memuji seseorang atasan atau manajer yang orangnya otoriter dan tidak pernah mau mendengar timnya atau bawahannya? Memuji. Ya, Ya, bagaimana? Kalau memuji ini ya saya nggak tahu, saya masih tahu spesifiknya apa. Ajak dia ngobrol, coba amati kira-kira dia di bagian mana bisa dipuji. Ya. Kalau Anda fokus dengan hal yang positif dari dia, Anda akan ketemu. Tapi kalau fokusnya ke hal negatif, ya ketemunya negatif semua. Ya. Siapa tahu atasan kita puji-puji itu jadi baik. Karena kecenderungan orang, ya ini saya mau bahas One Minute Manager. Ini buku legendaris yang terus terang saya banyak dibantu oleh buku ini. Kebanyakan bos itu, ya itu yang tadi saya bilang, orang belajar jadi pemimpin, tapi karena dia nggak ngerti, dia pikir harus tegas, harus tegur orang, harus koreksi orang. Sehingga banyak orang nyari-nyari kesalahan, kayak wasit sepak bola ya, salah satu Instagram saya kan wasit sepak bola ya. Banyak orang seperti wasit sepak bola, 90 menit di lapangan nyari-nyari kesalahan, kasih kartu kuning, kartu merah ya. Nah, banyak orang juga begitu, apalagi di perkantoran. Bos nyari-nyari kesalahan dari bawahannya. Begitu ketemu kesalahan, disikat, dikoreksi, dimarah-marahin. Mereka pikir dengan melakukan itu orang akan termotivasi untuk berubah. Padahal orang jadi sebel, tahu nggak? Kita marah-marah kayak gitu ya, cari-cari kesalahan. Justru ya buku One Minute Manager memberikan pandangan yang sebaliknya. Dia bilang, mengkritik orang itu membuat orang demotivasi, orang kesal. Dampaknya nggak banyak. Karena nggak ada orang yang suka dikritik. Sehebat apapun, serendah hati apapun, nggak suka dikritik. Ya, jadi kalau kita ngeritik, jangan berpikir dengan mengkritik kita membuat orang itu berubah. Mengkritik pun ada caranya. Kalau Anda mengkritik dengan kasar, dengan Anda menjatuhkan gengsi orang, jangan harap dia mau dengar. Mengkritik itu ada caranya ya, nanti saya jelaskan ya. Orang lebih termotivasi kalau kita memuji. Ya, makanya buku One Minute Manager dia bilang begini, kebanyakan orang, terutama bos ya di perkantoran, menangkap bahasa orang lain melakukan hal yang salah, kemudian mengkritik.
menegur. Ya, tapi dia balik. Jangan lakukan itu. Justru sebagai bos, tangkap bahasa anak buah Anda melakukan hal yang benar dan memuji. Nah, banyak orang tanya saya, Pak, ini anak buah saya itu nggak benar ya, ditegur apa-apa nggak berubah, itu masih gimana? Jadi kalau orang bilang ke saya, Pak, anak buah saya ditegur udah berkali-kali nggak mau berubah. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, oke, mulai sekarang kamu ganti. Kamu muji dia. Coba lihat bagian mana yang bisa dipuji. Kemudian, kalau Anda mau kritik, ada caranya supaya kritikan kita diterima. Jadi, nomor satu adalah ketika Anda mau mengkritik seseorang, Anda harus ingat bahwa setiap orang, walaupun dia bawahan Anda, mereka punya gengsi, punya ego, punya harga diri. Jangan dijatuhkan, walaupun itu bawahan Anda. Kasih muka, walaupun itu bawahan Anda. Oleh sebab itu, jangan pernah mengkritik seseorang di depan orang lain. Itu kita jatuhkan harga dirinya. Ya, dia walaupun salah, dia akan melawan. Mungkin nggak melawan frontal, tapi dalam hati dia melawan. Karena gengsinya kita jatuhkan, harga dirinya kita jatuhkan. Kita mengkritik dia di depan orang lain. Jadi kritik itu harus secara pribadi, ya, 4 mata lah istilahnya ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah pakai ilmu hamburger, roti, daging, roti, ya. Nah, roti itu pujian, jadi puji dulu, ya. Setelah itu baru masukkan dagingnya, kritikannya, dan ditutup lagi dengan pujian. Ya, itu membuat yang dipuji, yang dikritik itu tanpa terasa gitu loh ya. Ternyata dia dikritik, dikasih masukan. Nah, caranya, contohnya, misalnya kita bilang, Ali, saya senang loh kamu sudah 2 tahun bantu saya. Dan saya lihat hasil kerjamu itu semua rapi. Bagus semua. Selalu on time. Dan, nah ini ya, tadi ya pujian. Ketika saya mau masuk ke kritikan, jangan pakai kata tapi. Karena tapi itu jatuhin gitu kan. Supaya masuknya smooth, pakai kata dan. Ya, begitu saya udah puji dia, saya senang loh kamu udah 2 tahun bantu saya, hasil kerjamu oke, selalu on time, dan akan lebih bagus lagi kalau kamu kerjakan ini semua lebih teliti. Ya, tapi bagaimanapun juga saya terima kasih loh. Teman-teman yang lain juga sering ngomong ke saya bahwa kamu itu kerjanya bagus. Ya, thank you ya kamu sudah bantu saya. Gitu. Jadi kritikannya itu masuknya smooth gitu. Ya, nah itu cara-cara memuji. Jadi memuji itu juga harus punya people skill. Nah, kita juga, dan yang dikritik itu adalah hasil kerjanya, ya, bukan orangnya. Kamu tuh goblok banget. Nah, itu udah orangnya yang dikritik. Ya. Jadi hasil kerjanya. Ini kamu sering nggak teliti. Akan lebih bagus kalau kamu lain kali cross check dulu supaya jangan ada kesalahan lagi. Ya, kita kritik perbuatannya yang salah itu, bukan orangnya. Kamu tuh kok sembrono banget ya, kayak gitu ya. Itu dan kritik orangnya. Menjatuhkan harga diri itu nggak boleh. Ya, jadi mengkritik itu pun ada caranya. Yang banyak orang nggak ngerti caranya, sehingga dia bikin orang sakit hati. Kalau orang udah sakit hati, malah dia jadi benci dan dendam, bukan nginget materi yang dikritiknya itu. Ya, bagus juga kalau kita mengkritik seseorang, minta orang berubah, kita minta tolong sama dia. Bisa tolong bantu saya nggak untuk seperti itu, supaya kita nanti kerjanya satu frekuensi gitu. Bantu saya ya, gitu ya. Oke, ini quote menarik nih. Cari hal positif dari orang tersebut, karena apa yang kita fokusin itu yang sering didatangkan ya Pak ya. Iya betul. Ini sama persis kayak misalnya lagi ngincer, oh saya mau beli mobil X, tiba-tiba di jalan Jalanan. raya ketemunya mobil X saja gitu ya. Iya betul. Ini Betul. persis sama ini. Soalnya kalau kita mau ngeliatin orang, apalagi orang yang udah kita sebelin gitu ya, pasti yang dilihat jeleknya aja terus. Ya, Karena betul. kita fokusinnya ke situ ya. Ya. Kalau kita ubah fokus ke yang positif-positif dari orang itu, yang kita dapetin hal-hal positif dari orang tersebut gitu ya. Ya, makanya yang suka bilang, Pak, anak buah saya kenapa ya Pak yang nggak bisa perbaiki ini? Saya coba ganti. Kamu coba lebih banyak memuji dia coba. Karena itu memang kecenderungan manusia itu nyari yang salah gitu, apalagi posisinya udah bos.
Mereka pikir ya dengan wewenang yang mereka miliki, mereka dikasih tanggung jawab, dikasih sebuah kuasa untuk mengoreksi orang. Memang betul mengoreksi, tapi caranya kan beda. Bukan marah-marah, bukan dengan cara yang kasar gitu. Dan ingat harus dibarengi dengan pujian, karena pujian itu yang membesarkan hati. Nah, Oke. itulah bagian dari people skill ya. Orang yang banyak memuji dengan mulus, tulus gitu kan. Nah, itu orang yang banyak baca buku, banyak praktekkan people skill. Iya. Oke, pertanyaan lanjutan, Mbak ya. Ya. Dari Mbak Selsian. Pak, apa harus memaksakan diri untuk memuji orang lain? Rasanya sebel kok suruh memuji. Ya, coba ya. Ini banyak, saya ketemu banyak orang yang sulit memuji orang lain. Cobalah. Biasanya ya ada masalah ego, saya nggak tahu ya, ego kita ketinggian sehingga kita, karena memuji orang lain itu butuh apa? Kerendahan hati. Kita menganggap orang lain tidak di bawah kita, tapi paling tidak setara atau di atas kita. Baru kita mau memuji. Nah, itu butuh kerendahan hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Memuji, ya harus memuji nggak? Harus memaksa diri memuji, iya. Kalau mau mempraktekkan people skill nggak? Kalau Anda memuji, musuh Anda puji, Anda akan kaget loh dengan reaksi yang dia berikan nanti. Ternyata musuhku tidak semenakutkan itu ya. Ternyata musuh saya ini baik juga ya kalau Anda memuji dia. Coba kalau Anda nggak pernah memuji, malah mengkritik terus, ya akan jadi melawan Anda terus. Orang dipuji, itu jadi berubah. Kalau Anda pujinya benar. Cobalah. Ya, memang nggak gampang, memuji itu nggak gampang, kadang-kadang risih. Apalagi ketemu orang yang menjengkelkan, saya mesti muji dia. Ya udah, rendahkan hati. Kita mau nggak menjalin hubungan yang baik dengan orang lain? Leadership itu berarti kita punya hubungan yang baik dengan orang lain, bikin orang lain respect sama kita. Anda mau nggak respect dengan orang yang sebel dengan Anda? Kalau Anda ketemu orang yang sebel ke Anda, bagaimanapun juga reaksi kita itu jadi sebel juga sama dia, betul nggak? Tapi kalau Anda ketemu orang yang baik ke Anda, otomatis kita juga tergerak untuk baik lagi. Iya. Jadi memuji itu. Yes. Ini tuh latihan batin sebetulnya, Pak ya. Pada saat kita berat memuji, mungkin ada sesuatu di batin kita yang belum tanda kutip murni mungkin gitu ya. Ini sama kayak misalnya, aduh lagi susah kok disuruh sedekah ya. Padahal itu kan sedekah itu latihan batin ya, supaya kita merasa mampu itu ya. Latihan batinnya itu. Lagi sama orang disebelin kok suruh muji ya, padahal itu latihan batin supaya kita jadi gampang untuk dan bisa melepas rasa sebelnya itu ya. Wah. Betul. Menarik. Nah, pertanyaan lagi Pak, ya ini pertanyaan soal buku lagi. Tanya lagi Pak, bagaimana caranya Pak Suprato bisa menyerap ilmu dari buku-buku yang dibaca, dan bagaimana cara pilih buku yang tepat untuk diri kita Pak? Bagaimana tadi, sorry saya belum. Jadi bagaimana, ini nggak ada Pak, ini DM ke saya. Ya. Jadi bagaimana menyerap ilmu dari buku-buku yang Bapak baca, dan bagaimana Bapak bisa milih buku yang tepat untuk diri kita? Milih buku yang tepat dulu ya. Milih buku yang tepat itu cari referensi. Jadi kalau Anda punya masalah apa, googling bisa, atau tanya mentor Anda coba. Kita harus punya mentor, teman-teman ya. Saya sendiri juga punya mentor ya. Orang-orang yang lebih berpengalaman kita tanya. Atau Anda bisa tanya ke teman-teman yang suka baca buku, minta referensi buku. Sebenarnya Google sih paling banyak, googling aja. Kira-kira buku apa yang cocok ya. Kalau Anda misalnya ada masalah, kayak saya ya kemarin saya lagi nyari buku tentang bagaimana melakukan coaching. Ya. Sekarang ini kan jadi leader itu kan terkenal coaching kan, bagaimana mengcoach seseorang. Itu nggak gampang loh. Ya. Nah, saya nyari ketemu buku Google ya, cari dapat buku yang membahas tentang coaching. Nah, kemudian bagaimana cara saya menyerap buku? Kalau saya baca, ini tentang cara belajar ya. Kalau saya baca buku, ada buku yang saya baca urut dari awal sampai akhir. Kalau itu bukunya cerita. Tapi kalau bukan buku cerita, saya bisa langsung baca ke bagian yang saya mau. Bab berapa gitu. Tapi kalau
Enggak, saya pengen nyerap semua dari awal sampai akhir ya. Saya baca urut dari awal sampai akhir. Dan saya garisin. Ya, kadang-kadang saya baca sekali saya habisin cepat. Habis itu saya ulang lagi. Bisa beberapa kali saya baca. Baru bisa tangkap gitu maknanya. Oke. Garis-garisin. Ya makanya kenapa saya lebih suka buku tulis daripada PDF, e-book. Saya sampai sekarang tuh udah nggak baca e-book lagi. Kecuali memang saya nggak punya buku tulisannya, tertulisnya. Seperti misalnya saya lagi mempelajari sebuah produk yang berteknologi, di mana teknologi itu dalam bahasa Inggris bukunya nggak ada di Indonesia. Tapi saya bisa dapat dari e-book. Ya udah saya beli e-booknya. Tapi saya nggak nyaman baca e-book. Dulu ya di iPad saya itu banyak e-book. Sekarang saya udah nggak buka lagi. Kenapa? Karena nggak nyaman saya baca e-book ya, geser-geser itu. Walaupun praktis ya di dalam satu iPad tuh udah bisa banyak buku, tapi saya nggak nyaman. Ya. Sekarang saya hobinya, bahkan di pesawat pun dulu saya pakai iPad, sekarang saya nggak. Di pesawat saya selalu bawa buku. Ya. Karena enak itu baca buku itu ya. Nyarinya juga gampang, bisa dicoret-coret ya. Tapi kalau PDF tuh agak susah nyarinya, nggak tahu. Saya kurang nyaman sih baca e-book ya. Dan terbukti sampai sekarang e-book nggak terlalu berkembang. Kita dulu buku-buku networking guru kita pernah keluarin e-book ya awal-awal. Ternyata orang-orang yang udah beli e-book malah nyari buku. Akhirnya saya udah nggak jual e-book lagi. Ya. Iya. Sensasinya lain ya. Iya, karena ada Iya. iklan ya, ada Bau iklan. kertas. Betul. Iya. Nah, Lima makanya panca kan indera indera kita yang terlibat lebih banyak kan. Iya, indra yang terlibat lebih banyak gitu. Nah, ini mungkin yang Pak Suprato tadi sampaikan menjawab juga nih pertanyaan dari Mbak Nisa ya. Kak, gimana caranya supaya ketika kita membaca buku PDF ya, lalu ganti ke buku PDF pengembangan lainnya, nanti nggak lupa sama sekali dengan isi buku yang awal tadi. Gimana caranya selain diulangin gitu. Ini nyambung sama buku e-book tadi ya. Ya. Ya, kalau yang buku fisik tadi bisa dicoret. Coret-coret. Bisa Kalau diganti. PDF agak susah ya. Walaupun bisa di stabilo apa-apa ya. Tapi nggak tahu, saya agak udah lama sekali loh saya nggak baca e-book lagi. Kecuali Yes. itu yang nggak ada dalam bentuk buku di Indonesia ya. Ya. Nah, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan Bro Charles, terus habis itu Ya gimana caranya mengisi hidup penuh mengisi humor. hidup penuh humor. Perlu sering ini, Pak, bareng Sering. kita nonton. Ya. Nonton stand up ya. Apa? Nonton Apa, stand Bro? up. Perlu diajak nonton stand up. Nonton stand up, betul. Kan sekarang YouTube banyak humor ya kan, lapor Pak gitu. Terus kalau zaman dulu ada banyak buku humor. Ya sekarang udah nggak ada ya. Iya, Tapi saya masih punya banyak peninggalan buku-buku humor. Nah, itu saya baca ulang lagi. Dapat satu cerita humor, lalu saya pikirin, ini pelajarannya apa ya? jadi konten Instagram. Ya. Humor itu menarik karena kita diajak ketawa dulu kan. Jadi lebih rileks, menerima masukan jadi lebih mudah gitu. Yes. Belajar untuk mentertawakan diri sendiri ya. Yeah. Betul. Oke, dari Pak Darwin nih. Apakah Pak Suprato ada tips cara mencari mentor yang tepat, Pak? Tips mencari mentor yang tepat ya carilah yang sesuai dengan bidang yang Anda pengen kuasai. Jadi misalnya kalau Anda jalani bisnis asuransi, carilah mentor. Kalau Anda butuh ya untuk dalamin bisnis asuransi, carilah mentor yang memang punya pengalaman di bidang itu. Kalau MLM, carilah yang punya pengalaman MLM. Kalau Anda lagi bekerja di sebuah kantor, butuh cara-cara manajer apa ya, Anda carilah orang-orang yang punya pengalaman di situ, yang punya kapasitas. Misalnya Anda butuh tentang mentor di kehidupan, carilah orang yang lebih senior, yang udah kenyang asam garam ya. Ya itu aja. Carilah orang yang punya pengalaman di bidang yang Anda ingin kuasai. Iya, berarti keywordnya itu dulu ya. Kita tahu dulu bidang yang ingin kita kuasai. Ya. Oke, Pak Suprato, pertanyaan terakhir. Boleh sharing sedikit, Pak. Gimana caranya bisa bangkit dari keterpurukan? Ya, ini menarik ya. Menarik ini.
Kalau Ya, karena kalau saya pernah jawabannya- terpuruk ya, monggo parah silakan. banget ya. Itu saya tulis di buku Freedom is Not Free ya. Nah, di buku itu saya tulis, yang ini mungkin jadi konten Instagram baru-baru ini ya, jika Anda terpuruk. Saya mengutip kata-kata yang saya dapat waktu itu dari Pak James Gui, yaitu kurva. What goes down will go up. Ya, jadi ada kurva. Nah, ketika kita ada di bawah dan kita tidak berhenti berjuang, kita terus berjuang. Maka mau jadi apa lagi selain berdiri, selain naik lagi? Ya kan, kurva kan kayak gini, naik turun kan. Kayak orang bilang kayak roda kan. Kalau kita ada di titik terbawah dan kita bertahan, terus berjuang, nggak menyerah. Kalau kita udah ada di titik terbawah, mau kemana lagi selain naik ke atas? Tinggal kita bertahan, jangan menyerah. Nah, apa yang kita lakukan supaya tidak menyerah? Nomor satu, tetap berpikir positif. Tetap semangat. Jangan mengasihani diri. Jangan merasa diri kita korban. Ya, minta dikasihani. Nggak ada yang peduli sama Anda. Karena orang-orang lain, teman-teman Anda belum tentu bisa nolong Anda. Mereka juga punya masalah masing-masing yang kita nggak tahu. Jadi, jangan merasa diri Anda korban, mengasihani diri sendiri. Bertanggung jawablah. Hanya Anda yang bisa bantu Anda. Kita sendiri yang bisa bantu kita. Ya. Oleh sebab itu, berpikir positif, semangat, punya mentor, lalu temui lebih banyak orang. Nggak bisa duduk-duduk di rumah udah. Kalau kita lagi terpuruk, duduk-duduk di rumah, mau tunggu rezeki turun dari langit. Jadi kita keluar, ketemu lebih banyak orang, lebih rajin, presentasi lebih banyak, belajar lebih banyak, jangan berhenti belajar. Punya mentor. Nah, kalau kita lakukan itu secara konsisten, mau gimana lagi selain naik ke atas? Nah, dulu waktu saya terpuruk, saya ingat, dulu saya ngajarin orang yang lagi terpuruk untuk naik. Sekarang giliran saya membuktikan. Saya bisa nggak kalau di posisi terbawah? Jadi saya mengingat kalau saya dulu punya downline, lagi terpuruk, nasihat saya apa? Suruh mereka bertahan kan, berjuang, naik lagi ya. Nah sekarang saya tinggal nasihatin diri saya sendiri. Saya harus membuktikan. Nah itu kira-kira. Jadi di konten Instagram saya, jika terpuruk, nah coba Anda nonton itu. Ada langkah-langkahnya supaya ketika kita terpuruk, apa yang kita lakukan? Temui lebih banyak orang, presentasi lebih banyak, kerja lebih keras, jangan ngasihani diri sendiri. Iya. Dan jangan merasa jadi korban ya, Pak. Ya, betul. Betul. Oke, baik. Ini Mas Darwin ya. Even that cat bounce. Iya, Oke, betul, baik. betul. Nah, Pak Suprato, ada penutup, Pak Suprato? Kalimat penutup atau kata-kata penutup di Zoom pada malam hari ini? Kalimat penutup yaitu jangan pernah berhenti belajar. Jangan merasa diri kita sudah matang. Kita akan membusuk. Selalu merasa diri kita hijau supaya kita terus bertumbuh. Belajar dari siapa saja. Saya sekarang udah umur 55, saya sekarang mau belajar dari anak-anak muda bahkan. Ya, mereka punya kelebihan di teknologi, kreativitas. Saya buka diri saya untuk belajar dengan siapa aja. Ya. Karena belajar itu nggak pernah habis. Di atas gunung masih ada gunung. Di atas langit masih ada langit ya. Jadi itu aja. Selalu rendah hati untuk belajar. Kemarin saya ketemu meme ya, yang di atas alis ada alis gitu. Jadi alis, ibu itu tulis alis di atasnya lagi gitu. Oke, jangan pernah berhenti belajar. Selalu merasa diri hijau. Makanya saya selalu baca buku, beli buku ya. Ini buku Pak Surya Kresnanda, orang Jawa Timur ya. Beliau pasti udah punya banyak pengalaman nih bisa nulis buku ini, Leader as a Coach, ya, tentang bagaimana coaching di leadership. Enak loh, dia survei, dia lakukan riset survei buku ini selama pandemi 2-3 tahun. Ya sekarang jadi buku. Saya tinggal beli, saya baca, saya dapat ilmunya semua ya. Ilmu 2-3 tahun dia saya serap. Terus kemarin saya beli lagi buku, ini buku Pak Surya Kresnanda juga, Why Training Fail, tentang training. Ini Understand Human Learning. Ini buku-buku bagus yang ditulis
mungkin Pak Surya Kresnanda pengalaman 10-20 tahun. Nah, saya kemarin juga, ini mungkin Bro Ari udah punya nih, pecahkan. Misalkan Ini NBC, saya beli juga. NYC, Pak. Ya, ya. Yang NYC. Kenapa? Ya, ada pecahkan yang NYC. NYC. Apa ya? Yang NYC. baru rilis. Oh, baru ya? Saya belum beli yang baru. NYC. Iya, Ya, iya. belum. Jadi intinya orang-orang nulis buku, kita beli, kita baca. Serap ilmunya. Jangan merasa sudah hebat aja. Ilmu itu nggak pernah habis. Ya, Bill Gates, orang terkaya dunia aja, baca buku terus gitu ya. Makanya rugi kalau kita nggak mau baca buku. Yes, yes. Mantap sekali Pak Suprato. Terima kasih untuk malam ini. Sama-sama. Thank you. Dan saya di reminder lagi nih untuk baca buku. Ya. Yes. Sip. Ya. Oke, baik teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ya dapetin bukunya Ngomong Si Gampang, Yuk Merenung Untuk Lebih Bijak dari Pak Suprato, silahkan cari aja di IG-nya Pak Suprato ya, Suprato_cuaca. Suprato ya, bukan Suprapto, karena banyak Bukan yang Suprapto, ya. Suprato ya, nanti cari aja di IG-nya karena pasti sering seliweran lah di TikTok Anda atau di IG Anda video-video Pak Suprato gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Suprato atas malam hari ini. Sama-sama. Pak Selamat Suprato. malam teman-teman semua. Selamat Sukses malam selalu. dan ya terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah ikut Zoom pada malam hari ini. Buat teman-teman yang pengen ikut webinar rutin bareng Lompatan Hidup, kita ada setiap hari Kamis malam Jumat jam 7:30 malam kita ada webinar bareng. Silakan masuk aja ke website Lompatan Hidup, lompatanhidup.com, atau kontak aja Bro Charles di nomor yang Anda dapat link Zoom ini ya, teman-teman ya. Jadi ada banyak sesi-sesi yang bisa diberikan Lompatan Hidup untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Suprato dan terima Sama-sama. kasih juga dan teman-teman Thank you sekalian. teman-teman. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Teman-teman, saya izin end meeting ya. Dengan end meeting, maka Zoom-nya berakhir. Terima kasih. Selamat malam.